Makan pare di tengah taman. Selamat sore Cakep. teman-teman. Oke teman-teman, senang sekali bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Wow, dramanya keren banget dan challenging ya, dan menantang sekali. Teman-teman, saya mau denger dulu dong suara dari teman-teman semua yang ada di sini. Tadi saya lihat, saya diinfokan mayoritas teman-teman nih kelas 1, 2 SMP begitu ya. Saya senang sekali ketemu dengan kalian semua. Ini adalah masa kalian beranjak mulai dewasa ya. Tadinya anak-anak, sekarang sudah remaja, sebentar lagi akan jadi orang dewasa. Karena itu saya mau dengar suara kalian semua. Waktu saya bilang shalom, semuanya menjawab dengan shalom juga ya, dengan semangat ya. Shalom. Shalom. Oke, sekarang saya mau dengar suara yang cowok aja, yang pria aja ya, remaja-remaja pria dengan lantang, dengan maco ya. Dengan maskulin, teman-teman meneriakkan shalom untuk membalas shalom saya ya. Siap ya remaja cowok ya, teman-teman cowok. Shalom. Shalom. Teman-teman kalau bisa pakai kepalan tangan gitu, kayak pemuda yang ini apa kayak jagoan gitu ya. Shalom gitu ya. Oh yang cowok-cowok. 1, 2, 3, shalom. Shalom. Oke, sekarang yang cewek-cewek dengan lembut ya, dengan feminin. Jangan shalom gitu ya, jangan ya. Kan kalian kan wanita adalah kaum yang lembut, yang anggun. Coba shalomnya yang anggun ya, balas shalomnya saya. Shalom. Bagus, shalom. Oke, jangan kebalik. Yang cowok harus maco, yang cewek anggun dan lembut. Jangan kebalik. Yang cowoknya anggun lembut, yang cewek maco. Jangan ya. Oke, bagus sekali. Teman-teman, kita mau buka satu bagian dari Alkitab kita. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Ayo kita buka Alkitab kita semua. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Udah ya. Nah, sekarang dengan kemacoan cowok-cowok dan dengan keanggungan cewek-cewek, kita akan baca bertanggapan. Yang cowok baca ayat yang ganjil, ayat 3, yang cewek baca ayat yang genap. Ya, oke, kita baca tetap bersemangat tapi sesuai dengan identitas gender kita masing-masing. Yang cowok dulu ya bersama-sama dengan saya. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Udah ketemu semua? Oke, yang cowok-cowok siap-siap ya bersama dengan saya. Demikian firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Cewek? Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Oke, kita berdoa sekali lagi. Yuk, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih sore ini kami boleh baca firman-Mu, kami boleh merenungkannya. Satu topik, satu bagian yang sangat penting. Firman-Mu berkata, kehendak-Mu lah Tuhan, supaya kami hidup kudus, kami menjauhi percabulan. Tuhan tolong kami bisa hidup kudus di tengah zaman yang sulit ini. Jadikan kami anak-anak muda, meski kami masih sangat muda, masih tunas remaja, tapi kami rindu menjadi anak-anak yang boleh memuliakan Tuhan. Anak-anak yang kudus, anak-anak yang boleh sungguh-sungguh Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari percabulan, jauhkan dari semua yang negatif yang mau menghancurkan hidup kami. Mohon pertolongan Tuhan buat kami, mohon Allah Roh Kudus menyertai kami semua sehingga kami bisa mengerti bagian firman Tuhan ini dengan baik dan kami bisa lakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus juga bagi hamba-Mu dalam segala kelemahan kekurangannya supaya juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, terima kasih teman-teman tadi sudah baca bersama-sama. Tadi Ko Yaya sudah menjelaskan sepintas tentang apa itu pornografi teman-teman ya. Kalau kita lihat apa itu pornografi berdasarkan dari Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2008 tadi sudah dijelaskan. Bisa berupa apapun, bisa berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara. Bahkan cuma suara aja nih. Misalnya suara rekaman teman-teman ya. Tapi suara rekamannya itu misalnya membuat kita membayangkan yang di warna kuning ini nih. Ada kecabulannya, ada eksploitasi seksual atau hal-hal yang gak sopan itu udah masuk kategori pornografi teman-teman. Apalagi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan. Percakapan jadi ada misalnya ada orang gitu dialog itu juga udah masuk. Gerak tubuh juga, gerak tubuh misalnya tarian teman-teman. Kadang-kadang tarian ada yang sensual. Ada tarian yang dengan pakaian yang minim, gerakan-gerakannya nggak sopan, itu juga masuk kategori. Atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini pornografi. Teman-teman di luar negeri ada satu lembaga namanya Barna, dia juga memberikan penjelasan 5 tanda itu masuk kategori pornografi teman-teman ya. Pertama secara eksplisit menampilkan hal-hal seksual dan yang kedua menunjukkan seksual intercourse ada hubungan yang tadi disebut sama Cece tadi, hubungan misal papa mama ditunjukkan, diperlihatkan itu juga ada seksual. Menunjukkan seksual acts, jadi menunjukkan tindakan-tindakan seksual gitu ya, meskipun masih pakai baju tapi udah tindakan seksual itu juga pornografi. Ditujukan untuk membuat kita berpikir kotor, untuk membuat kita berpikir cabul ya, arousal dari yang melihat itu juga. Dan terakhir mengandung, mohon maaf, ketelanjangan, tidak memakai baju itu juga pornografi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk yang topik yang kedua karena topiknya adalah porn and masturbate. Tapi teman-teman tadi di depan saya berikan tambahan kata merdeka dari porn and masturbate teman-teman ya. Jadi saya pikir tujuan dari kita belajar ini kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka, jangan sampai kita kalah dengan dua hal ini. Nah sekarang apa itu masturbasi teman-teman? Saya mengutip penjelasan dari seorang dokter. Dokter Fadli Rizal Makarim, dia dari Halodoc, dia memberikan definisi masturbasi sebagai ini teman-teman. Aktivitas seksual yang melibatkan proses menyentuh, mohon maaf, alat kelamin atau area sensitif lainnya untuk mendapatkan gairah atau kepuasan seksual untuk diri sendiri. Jadi masturbasi ini dilakukannya diri sendiri. Jadi misalnya saya menyentuh diri saya sendiri, tetapi waktu saya sentuh diri saya sendiri, saya tujuannya adalah seksual. Untuk saya mendapatkan gairah atau kepuasan seksual. Membuat saya rasa senang secara seksual. Bukan saya disentuh oleh orang, tapi saya sentuh diri saya sendiri. Itu masuk kategori masturbasi. Teman-teman, sampai bagian ini saya mau ingatkan teman-teman begini. Kita jangan sampai tubuh kita gampang-gampang disentuh oleh orang lain. Gak boleh teman-teman ya. Apalagi teman-teman kita yang cowok jangan sampai disentuh sama yang cewek apalagi jangan sampai gampang disentuh sama cowok. Jangan, kalian sudah makin besar, sudah makin dewasa harus hati-hati. Ada orang-orang yang senangnya mau nyentuh-nyentuh, dikit-dikit mau sentuh, mau pegang tangan kita, mau pegang bahu kita, mau pegang kaki kita, jangan. Karena mereka mulai mau pegang-pegang dari tangan, bahu, kaki, lama-lama bisa pegang ke area yang berbahaya itu. Diri kita adalah diri yang terhormat, kita nggak boleh gampang-gampang kasih orang sentuh-sentuh. Kalau ada yang sudah mulai dekat-dekat sentuh-sentuh, apalagi orang itu kita tidak kenal, kita harus menjauhkan diri kita dari mereka dan cari pelindungan. Itu ingat ya teman-teman ya. Nah, kalau kita menyentuh diri sendiri, ini juga nggak baik teman-teman. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kenapa nggak baiknya. Salah satunya adalah waktu teman-teman lakukan itu, teman-teman bisa sampai ke tahap kecanduan. Kecanduan itu tuh kayak, ih enak ya, saya kepengen lagi. Ih enak ya, saya kepengen lagi. Waktu teman-teman kecanduan itu udah bahaya tuh. Maka sebelum nanti sampai ke bahaya, jangan dilakukan dari depan. Alihkan ke hal yang lain. Nanti saya ajarkan bagaimana cara mengalihkannya. Nah sekarang saya mau jelasin dulu tentang pandangan medis tentang masturbasi teman-teman.
Kalau teman-teman nanti dengar ada dokter atau ada ahli yang berkata, masturbasi itu baik loh untuk kesehatan, teman-teman mesti hati-hati. Dokter itu dia berkata dari kacamata medis. Kalau kacamata medis, apa yang memang mendatangkan kebaikan buat kesehatan, dia akan sampaikan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat apa perkataan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan menyetujui hal itu atau tidak? Meskipun misalnya dokter-dokter di sana berkata, baik kok. Tapi kita mesti ngecek dulu, ini bertentangan atau tidak. Saya beri contoh teman-teman ya. Kalau kita misalnya mendengar sebuah pandangan medis tentang apapun, kita harus selalu uji dan kritisi dengan etika Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena belum tentu dia nggak bertentangan. Jangan-jangan dia bertentangan. Salah satu contoh adalah aborsi. Sini ada yang tahu aborsi? Yang nggak tahu deh, yang nggak tahu angkat tangan. Beberapa nggak tahu ya aborsi ya. Oke, aborsi saya beritahu. Aborsi ini namanya menggugurkan kandungan. Jadi kalau misalnya ada mama hamil, terus masih kecil babynya baru sebulan 2 bulan, terus dokter bilang begini, kayaknya bayinya nggak sehat loh, kayaknya bayinya ada cacatnya loh, diaborsi aja, digugurin aja, biar ibu juga sehat, kasihan juga bayinya lahir. Nah kita mesti lihat dulu firman Tuhan bilang apa. Yang memiliki kehidupan itu Tuhan. Dokter, dia sebagai dokter dia memberikan saran, tapi kita yang akan ambil keputusan. Meskipun dia masih di dalam bayi, tapi dia makhluk hidup. Dia juga manusia, calon yang akan lahir. Kalau kita bilang, oh ya udah saya ikutin dah kata dokter nggak apa-apa bagus kok kalau digugurin. Waktu kita gugurkan itu masuk kategori menghilangkan nyawa, namanya membunuh, bertentangan dengan firman Tuhan. Maka hati-hati. Karena banyak dokter-dokter di luar sana bukan dokter-dokter yang mengikuti firman Tuhan. Mereka ada banyak dokter-dokter apalagi di luar negeri. Dokter-dokter yang gak percaya Tuhan itu banyak. Jadi kita mesti hati-hati ya. Jadi kita jangan cepat-cepat berkata, kata dokter bagus berarti bagus. Belum tentu. Kita mesti uji dulu bertentangan dengan firman Tuhan atau enggak. Nah soal masturbasi meskipun dokter bilang bagus untuk kesehatan. Hati-hati sekali lagi jangan langsung telan mentah-mentah begitu aja. Kenapa? Karena sekali lagi masturbasi bisa membuat kita kecanduan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kita bisa sampai kecanduan masturbasi teman-teman ya? Tadi saya sudah sempat singgung, karena masturbasi itu mendatangkan kepuasan seksual, mendatangkan rasa nikmat. Teman-teman misalnya teman-teman pernah makan makanan yang baru pertama kali teman-teman makan, misalnya es krim. Es krim ini belum pernah teman-teman makan nih. Waktu misalnya saya belikan, teman-teman saya mau kasih es krim nih, es krim produk baru. Terus teman-teman makan, saya mau coba. Begitu makan, enak banget. Nah ternyata karena enak banget, begitu pulang teman-teman akan bilang sama papa mama, "Pak, Ma, tadi saya dikasih es krim sama Kak Hendra produk baru. Saya udah foto produknya. Ma, Pak tolong beli. Setiap hari usahakan ada di kulkas mah karena enak." Nah waktu karena teman-teman sekali makan enak dan kepengen makan terus sampai gak berhenti-berhenti. Di situ udah kecanduan. Nah masturbasi itu mendatangkan rasa enak memang. Rasa nikmat. Tapi teman-teman nanti menikmati kepuasan seksual itu waktunya kalau udah jadi orang dewasa. Kalau sudah teman-teman udah dewasa, sudah menikah, Tuhan izinkan di dalam pernikahan menikmati keindahan atau kepuasan seksual ini. Masih kecil, masih remaja, belum waktunya. Tapi sekarang dunia kuasa jahat dengan internet dan sebagainya berusaha meracuni teman-teman. Lewat film, lewat anim, lewat gambar, lewat lagu, lewat semua tayangan. Teman-teman buka TikTok dan sebagainya seolah-olah kasih tahu, gak apa-apa, coba-coba gak apa-apa. Dokter juga bilang sehat kok. Hati-hati, belum waktunya. Dan itu akan bisa membahayakan teman-teman. Ya, jadi jangan dilakukan. Nah apa bahayanya sekarang? Teman-teman mungkin bertanya dari tadi Kak Hendra bilang bahayanya apa sih? Ini bahayanya teman-teman. Yang pertama meracuni pikiran. Teman-teman pornografi waktu teman-teman lihat dia akan masuk ke dalam pikiran kita. Nah pornografi itu pun waktu lihat sudah ada rasa seneng. Karena di dalam diri kita tiba-tiba kayak membayangkannya kepengen lihat. Nanti waktu lihat itu belum cukup
biasanya dilengkapi dengan masturbasi. Mulai tangan kita memegang-megang diri kita sendiri misalnya. Nah ini bahayanya teman-teman. Kalau kita tidak melihat pornografi, kita akan lebih kuat untuk melawan masturbasi juga. Tapi kalau kita pornografi kita lihat-lihat, pikiran kita akan diracuni. Karena mata kita waktu menangkap dia seperti merekam, lalu masuk ke dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita dia seperti racun yang langsung mengotori diri kita, membuat kita seolah-olah harus terus lihat. Kalau nggak lihat, kita seperti nggak tenang. Saya punya teman-teman ya. Teman saya itu waktu masih SMP dia juara kelas. Di sini ada yang juara kelas? Nggak ada. Ada lah, pasti rendah hati nih ngomong aku ya. Ada juara kelas teman-teman nih. Tuh teman saya, wih hebat. Dia selalu juaranya kalau nggak, pokoknya ada di 3 besar lah. Minimum juara 3, kadang juara 2, pernah juga juara 1. Jadi anaknya pintar sekali. Waktu di SMA teman-teman, dia sampai nyaris nggak naik kelas. Dia setiap hari cuma tidur, buka handphone, lihat-lihat yang tadinya saya pikir dia lihat apaan. Tapi dia udah nggak bisa konsentrasi belajar. Dia mukanya terus tumbuh jerawat, tidurnya malam, terus badannya jadi kurus. Dia pikirannya udah teracuni oleh apa? Pornografi teman-teman. Jadi sejak dia lihat pornografi, dia udah nggak bisa konsen lagi sama pelajaran. Yang anak pinter, anak ranking 3 besar sampai jeblok nyaris nggak naik kelas. Dia naik kelas itu bener-bener belas kasihan guru aja, mendongkrak dia naik. Tapi hidup dia hancur gara-gara pikirannya dijajah oleh pornografi. Nah teman-teman jangan ya, hati-hati, pornografi itu meracuni pikiran, bahaya yang pertama. Yang kedua, dia mencandu dan mengikat. Tadi saya udah jelasin soal mencandu. Waktu nyobain pertama enak, kepengen terus. Sampai satu titik dia mengikat, gak bisa lepas. Saya pernah pergi ke satu daerah di pusat rehabilitasi orang-orang kecanduan narkoba teman-teman. Nah narkoba itu obat yang kalau kita makan bisa membuat kita rasa enak, nikmat katanya. Saya gak pernah nyobain ya teman-teman. Kalau saya nyobain mungkin saya kecanduan juga ya. Katanya, kata orang yang pernah nyobain itu dia bilang habis dia makan, dia tiba-tiba pikirannya ngefly, enak. Kalau dia tadinya rasa stres, banyak beban, dia rasanya seperti melayang. Pokoknya enak deh kata dia. Karena dia enak, begitu efek obatnya habis, badannya minta lagi, mau lagi. Nah obat itu tuh sengaja dijual harganya mahal. Karena orang yang sudah nyoba sekali, kepengen terus. Kalau enggak dia akan gelisah, enggak bisa tenang. Jadi dia akan beli dengan harga yang mahal. Kadang-kadang barang-barang di rumah sampai dijual untuk beli obat itu. Satu kali saya pergi ke pusat rehabilitasi orang-orang yang kecanduan narkoba. Di tempat itu ada satu ruangannya itu seperti ini teman-teman. Ada jeruji besinya seperti penjara. Saya bingung, ini kan pusat rehabilitasi, tempat orang sakit narkoba disembuhkan. Kok ada penjaranya? Saya tanya sama pengurusnya, Pak kenapa ada ruangan penjara ini? Si pengurus bilang begini, iya Pak, soalnya pecandu, waktu dia sakau itu begitu dia kepengen makan obatnya, kalau enggak dia gelisah, dia tuh bisa benar-benar gak bisa mengendalikan dirinya. Itu namanya udah terikat teman-teman, kecanduannya udah parah dan dia harus dikurung di sana sendirian. Kalau enggak dia bisa ngamuk, pukul orang, berat, teriak-teriak dan sebagainya. Dia harus mendekam di penjara itu sampai tenaganya habis, sampai dia tenang sendiri, baru kita keluarin. Teman-teman begitu mengerikannya candu mengikat itu sampai orang harus dipenjara. Nah pornografi itu tuh candu seperti obat yang masuk lewat mata. Begitu dia masuk dalam pikiran kita, dia tuh bisa membuat kita terikat seperti itu tuh. Sampai kita akan kepengen lihat terus. Nagih, dosisnya mau nambah terus. Dan yang mengerikan adalah gini teman-teman. Kalau teman-teman baca berita misalnya ya, ada anak remaja masih SMP, dia mencabuli teman sekolahnya misalnya. Mencabuli itu artinya berbuat tidak sopan. Si laki-laki berbuat tidak sopan pada si wanita. Atau sebaliknya. Ujung-ujungnya karena dia sudah lihat pornografi. Ada berita di rumah anak dicabuli oleh ayahnya. Papanya malah. Papanya juga lihat pornografi. Kakak mencabuli adik juga lihat pornografi. Jadi pornografi itu bisa membuat kita sampai bukan cuma di pikiran, sampai kita harus melakukan, menjahati orang, melakukan hal yang tidak sopan. Itu yang bahaya sekali. Nah teman-teman, bahaya yang terbesar adalah ini teman-teman.
menjauhkan kita dari Tuhan. Teman-teman, Tuhan itu waktu menciptakan kita, Tuhan tuh sayang kita. Saya udah punya anak teman-teman ya, anak saya udah satu, udah remaja, udah SMP juga. Jadi kalau lihat kalian, saya kebayang seperti anak saya juga teman-teman ya. Saya ingat waktu anak saya dan istri, kami waktu awal-awal tahu istri saya mengandung, saya ingat sekali tuh. Begitu dokter bilang, selamat ya Pak, selamat ya Bu, Ibu sudah mengandung. Wah, kami senang. Nah waktu senang, apa yang kami lakukan setiap hari sejak saat itu, setiap malam saya dan istri berdoa. Karena dia istri saya boleh pegang perutnya. Kalau bukan istri saya nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh istri orang saya pegang perutnya, nggak boleh. Nah tapi karena dia istri saya boleh pegang perutnya. Jadi saya dan istri berdoa memegang perutnya, mendoakan anak dalam kandungan itu. Isi doanya adalah setiap hari, setiap malam, Tuhan berkati. Jadikan dia anak yang baik. Kalau lahir dia jadi anak yang memuliakan Tuhan. Anak yang menjadi berkat buat orang banyak. Gak pernah isi doanya, Tuhan jadikan dia penjahat. Jadikan dia orang yang gak benar. Gak ada, itu saya gak waras berarti kan. Nah kalau papa mama di dunia aja harapan buat anaknya adalah nanti anak yang baik. Apalagi Bapak yang di sorga. Waktu Tuhan menciptakan kita, dia Bapa yang baik yang sempurna. Gak mungkin dia berharap kita dijadikan manusia jadi manusia yang rusak. Jadi manusia yang hancur, jadi manusia yang jahat, jadi manusia yang cabul. Gak mungkin. Maka tadi firman Allah berkata, yang menjadi kehendak Allah adalah pengudusanmu. Maka jauhilah percabulan. Karena dia mau jadikan kita anak-anak Tuhan yang kudus, yang mulia, yang terang, yang cemerlang. Bukan yang kotor, bukan yang jahat, bukan yang rusak dan bukan yang hancur. Teman-teman, maka dari itu Tuhan itu ingin kita dekat kepada Dia. Kalau kita dekat dengan Tuhan yang sempurna dan yang kudus itu, kita akan cenderung menjadi pribadi-pribadi yang makin serupa dengan Dia, yang juga kudus, yang juga nanti akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan lemah, kita akan gampang dihancurkan. Nah, pornografi itu berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, teman-teman. Karena apa? Karena dia merasuki pikiran kita, dia membuat kita merasa diri kita kotor. Rasa kita gak layak datang kepada Tuhan yang bersih. Jadi kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Waktu mau mendekat gak layak. Waktu mau menjauh kayaknya ini enak. Udah dah saya nikmati ini terus. Makin lama makin jauh. Akhirnya kita betul-betul seperti jauh sekali dari Tuhan yang baik itu. Ini bahaya terbesar. Makin kita jauh dari Tuhan, makin kita gak kuat melawannya. Tapi kalau kita mau melawannya, sungguh-sungguh merdeka dari pornografi dan masturbasi itu, kita harus dekat pada Tuhan. Ya, jadi ini yang harus di counter. Sekarang kita mau lihat apa kata Alkitab tentang porn dan masturbasi. Tadi kita sudah baca teman-teman ya 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. Saya ajak kita lihat ayat 3 sekali lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman bawa Alkitab dalam bentuk fisik, dalam bentuk buku, teman-teman bawa alat tulis, ayat 3-nya boleh dikasih garis bawah teman-teman. Boleh diwarnain kasih stabilo misalnya di highlight. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat berikutnya sudah nanti kalau udah waktunya teman-teman udah dewasa, sudah waktunya nanti menikah, ingat nasihat firman Tuhan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Teman-teman, jadi apa kata firman Tuhan? Kita diinginkan oleh Tuhan hidup kudus, merdeka dari semua percabulan, menjauhi semua percabulan termasuk pornografi dan masturbasi ini. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah tahu ini kehendak Tuhan atau firman Tuhan, bagaimana cara saya menyikapi kecanduan pornografi dan masturbasi? Sekarang begini, kalau teman-teman sekarang belum pernah melihat porn dan belum melakukan masturbasi, puji Tuhan. Jangan coba-coba ya. Sama seperti narkoba yang saya tadi bilang karena saya nggak pernah mencobanya, saya sekarang bukan pecandu. Tapi kalau saya coba, mungkin saya hari ini jadi orang yang berbahaya. Nah teman-teman, maka kalau kita udah belajar hari ini, mulai hari ini, kalau ada teman yang kasih lihat, lihat nih, gak mau. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak. Ya, teman-teman mesti betul-betul harus radikal, harus benar-benar serius berkata no. Jangan gini.
Dikit-dikit nggak apa-apa lah, dikit-dikit nggak apa-apa. Jangan. Teman-teman tadi adegan film tadi sebuah adegan yang real yang teman-teman lagi nonton film nggak nyangka, ih tiba-tiba ada ciuman. Nah kalau teman-teman misalnya lagi nonton mulai menjurus ke sana, saya biasa kalau nonton sama anak saya mendisiplin anak saya juga. Saya bilang kalau sudah mulai ada tanda-tanda, kadang-kadang film kartun sekarang juga udah mulai begitu kan. Terus saya udah bisikin, siap-siap, siap-siap. Anak saya udah ngerti, siap-siap apa? Siap-siap tutup mata maksudnya. Kalau di bioskop kan gak bisa saya pause, gak bisa saya fast forward kan. Jadi waktu di bioskop saya langsung siap-siap. Kalau saya duduk dekat dia, begitu udah adegannya saya tutup matanya dia. Tapi saya juga melatih, kadang-kadang kalau udah terlalu vulgar saya juga tutup. Saya juga gak mau lihat. Karena kita mau mendisiplin diri kita teman-teman. Kalau mata kita lihat, terus itu masuk keracunan deh. Meskipun cuma sekilas gitu teman-teman ya. Apalagi kalau sampai ada di anime, di kartun, di WhatsApp-nya teman-teman kirim meme dan sebagainya. Itu juga jangan. Satu kali anak saya nangis-nangis teman-teman. Anak saya kan udah SMP ya. Perempuan, anak saya tuh remaja perempuan. Dia nangis-nangis malam-malam. Waktu dia nangis malam-malam, saya sama istri kaget. Kenapa? Dia nangis. Terus kita tunggu dia sampai tenang. Karena waktu dia nangis dia mau ngejelasin kita gak jelas gitu kan. Gak jelas ya, apa sih gitu. Udah tenang dulu, tenang. Begitu dia udah tenang, terus dia jelasin. Dia bilang begini, Ma, Pa, di WhatsApp grup saya, jadi dia ada satu WhatsApp grup isinya sekitar 5 teman, semua teman-teman wanita, gadis-gadis remaja seusia dia. Dia bilang teman-teman dia ada yang mulai bercandaannya kotor. Ngomongin hal-hal yang porno, ngomongin hal-hal yang gak sopan. Dia gak nyaman. Dia bilang waktu dia baca itu, dia benar-benar terganggu sekali. Dan dia kenapa sampai nangis? Karena begitu dia baca, dia bilang apa yang dia baca itu sempat dia lihat itu atau dia baca itu masuk dalam pikiran dia. Padahal waktu saya cek, saya baca bukan gambar teman-teman, tulisan. Jadi ada lirik lagu yang di screenshot sama temennya, lalu temennya ketawa. Kata-katanya kok vulgar ya, vulgar tuh maksudnya nggak sopan teman-teman ya. Jadi berbicara tentang hal yang nggak sopan. Terus udah gitu, waktu saya lihat gitu, iya sih emang gak sopan sih. Tapi saya bersyukur sama istri, anak saya nangis bukan menikmati. Artinya dia pagarnya cukup kuat, dia bukannya menikmati. Terus lalu saya bilang sama istri, saya dan istri bilang sama dia maksudnya, papa mama bangga sama kamu. Karena kamu tuh bisa tahu ini gak bener. Maka kamu bilang sama teman-teman kamu, sorry kamu perlu left group dulu. Karena mereka ngomongannya gak sopan. Kalau nanti mereka udah bersihkan chatnya dan gak mengulanginya lagi, baru kamu masuk. Tapi kalau mereka menikmati ngomongnya gak sopan terus menerus, kamu jangan masuk dalam grup itu. Dia setuju. Nah teman-teman, kita mesti seperti itu tuh, jaga diri kita. Gak boleh 4-5 orang teman kita bercanda. Terus kita sebenarnya gak suka, tapi kita ikut-ikutan bercanda, pasang emoticon ketawa juga. Lama-lama kita mulai ikut-ikutan. Jangan, kita mesti jaga jarak yang kuat ya. Teman-teman, nomor 1 kalau misalnya kita sudah sampai ada di kategori kecanduan, saya berharap gak ada ya. Kalau ada ya di antara kita yang begini, Kak saya udah sempat kelihatan, karena kemarin-kemarin teman saya yang kasih saya lihat, sekarang saya udah sering lihat nih, saya udah susah hilangin dari pikiran saya, bagaimana? Nomor 1 teman-teman, kalau kamu sudah sampai kecanduan, kamu mesti percaya dulu bahwa hidup kudus itu possible, bahwa hidup kudus itu mungkin. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Coba kita buka. Ada satu teman yang bersedia dengan suara lantang membacakan buat kita. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Coba ada satu teman gak yang bersedia bacain dengan suara lantang buat kita? Silakan. Ayo. Bagus, siapa namanya? Maria, oke, thank you Maria ya, suaranya bagus sekali dengan lantang. Teman-teman di sini firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia Tuhan kita yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan kita kudus dan Tuhan kita memanggil kita hidup kudus, jauhkan diri dari yang kotor, berarti Tuhan tahu kita bisa lakukan. Yang suka bikin kita akhirnya gak bisa lakukan, diri kita sendiri yang berkata, aduh gak mungkin, saya kepengen lihat terus, gak mungkin saya sampai gak ngelihat. Jangan, kita harus percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bilang mungkin, itu pasti mungkin, kita mesti percaya dulu. Ada satu orang, dia tuh pernah kecanduan pornografi, lalu dia akhirnya lepas dari pornografi itu. Dia beri kesaksian begini, nomor satu saya harus percaya hidup kudus itu possible. Dia kasih contoh bagus sekali. Dia bilang gini, misalnya kita datang ke satu tempat, misalnya ruangan ini deh, ada stiker seperti itu, tulisannya dilarang membunuh. Terus waktu kita lihat, kita nanya sama diri kita, saya mungkin gak ya menaati peraturan ini dilarang membunuh? Saya kira kita semua percaya, ya gampang. Saya mah gak ada bakat pembunuh, bunuh nyamuk aja saya gak tega. Apa menaati peraturan tidak membunuh, gampang, saya pasti bisa. Nah, terus si orang yang sembuh dari pornografi itu berkata, kenapa ya kalau kita lihat tanda dilarang membunuh kita bilang gampang, kita pasti bisa. Karena apa? Karena kita gak bersentuhan dengan hal itu. Kita gak pernah pegang pistol, kita gak pernah coba-coba membunuh, kita tahu itu hal yang jahat sekali, lalu kita menjauhinya. Tapi kenapa waktu misalnya keluar tulisan dilarang melihat pornografi, lalu kita berkata, aduh gak mungkin, saya udah lihat, teman saya udah lihat. Nah, kalau yang tadi mungkin, kenapa yang ini gak mungkin? Muncul masalahnya dalam diri kita. Kita yang duluan ngomong gak mungkin. Tapi kalau kita mau berkata, Tuhan saya percaya, saya lemah, tapi Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa buat saya untuk mengalahkan dosa itu, maka kita akan bisa berhasil. Teman-teman, kalau kita masih terus rasa berat, kemungkinan hati kita terbelenggu oleh dosa itu. Dan yang bisa membebaskan kita dari semua belenggu adalah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib, dia membereskan semua dosa. Gak ada dosa yang gak diberesin, semua dosa, termasuk dosa percabulan ini. Maka kalau kita berkata, Tuhan saya percaya engkau sudah bereskan semua dosa, saya percaya termasuk dosa ini engkau sanggup bereskan. Saya mau berserah kepada engkau, memohon pertolonganmu. Teman-teman, berikutnya ada satu rumusan yang saya mau teman-teman ingat baik-baik supaya kita bisa menjauhkan diri dari pornografi dan masturbasi. Saya singkat menjadi jalan aja dekat Tuhan. Pornografi itu kan menjauhkan kita dari Tuhan. Untuk melawannya kita harus berjalan dekat dengan Tuhan. Nah, jalan aja dekat Tuhan ini singkatan. Teman-teman nanti ingat singkatannya, saya tes ya. Jalan aja dekat Tuhan. Kita mau lihat yang ja-nya dulu ya. Ja yang pertama adalah jangan memulai. Teman-teman, ibarat kita nih orang yang mau menguatkan otot rohani kita. Untuk membuat otot rohani kita lawan pornografi itu, kita jangan memulai. Kalau kita bisa selalu berkata no, 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 kita seperti sedang push up, memperkuat otot rohani kita. Semakin sering kita berkata no, makin kuat otot rohani kita, maka jangan memulai. Yang kedua, lawan keinginan. Teman-teman tadi ada contoh yang ditunjukkan oleh teman-teman kita, lihat handphone ya. Tapi ada satu contoh lain yang misalnya nggak sengaja muncul di majalah. Misalnya teman-teman satu kali kita datang duduk di satu ruangan. Di ruangan itu ada majalah nih. Kita nggak tahu isi majalah itu apa. Lalu kita mulai buka, kita lihat-lihat. Begitu buka halaman pertama, ternyata gambar nggak sopan. Nah, ini kan nggak sengaja teman-teman. Waktu kita lihat gambar nggak sopan, nggak sengaja di halaman pertama, ekspresi pertama kita mungkin kita berkata, ya Tuhan. Terus kita lanjut buka halaman-halaman berikutnya. Waktu buka halaman-halaman berikutnya, sampai di tengah gambar nggak sopannya makin banyak. Terus kita berkata, ya ampun. Pertama, ya Tuhan. Kedua, ya ampun. Terus kita buka lagi. Sampai halaman terakhir. Sampai halaman terakhir kita ngomong, ya habis. Dari ya Tuhan, ya ampun, ya habis. Nah, kita udah gagal dalam melawan keinginan. Harusnya kalau namanya lawan keinginan, begitu buka halaman pertama, ya Tuhan, langsung tutup. Kalau bisa kita bilang pemiliknya, ini gak benar nih, saya bakar ya, saya buang ya. Misalnya harusnya begitu, harus lawan keinginan seperti itu. Jangan begitu buka, ya Tuhan, ya ampun,
ya habis. Jangan teman-teman ya, berarti kita udah gagal melawan keinginan. Oke? Yang ketiga, akui bila gagal. Teman-teman mesti punya rekan accountable. Rekan accountable itu seorang yang teman-teman bisa percaya. Tadi saya senang ya, ada 3 kakak yang saya kira mereka bisa jadi orang-orang yang teman-teman bisa percaya ya. Ada Ko Yaya, ada Ko Paulus, ada beberapa kakak pembina lainnya. Saya kira di sini ada banyak orang-orang yang teman-teman bisa percaya yang akan bersedia menolong teman-teman. Teman-teman kalau misalnya kita rasa, aduh saya tuh nggak bisa melawannya sendirian, cari teman. Tuhan ciptakan banyak orang di sekeliling kita yang bisa jadi teman yang menolong kita. Nah kita bilang sama si kakak itu, Kak tolong temenin saya supaya saya bisa melawannya. Salah satu cara untuk melawannya dengan efektif adalah kalau kita gagal, kita harus jujur ngaku sama si kakak itu. Supaya kakak itu menemani kita berdoa dan memastikan apa tuh yang bikin kita gagal. Supaya bisa menolong kita bisa berhasil lagi di kemudian hari. Yang keempat, tadi kan jalan, lan lawan keinginan, A akui bila gagal, ja yang berikutnya jauhkan sarana pemikat. Teman-teman Matius 5 ayat 29 firman Tuhan berkata demikian. Saya boleh minta satu cowok gak baca dengan keras buat kita semua. Ayo satu remaja cowok, tadi Maria udah mewakili yang cewek. Yang cowok dong satu. Ayo. Ya, come. Okay. Wah thank you, suaranya lantang sekali. Siapa namanya? Kenzi, oke Kenzi, bagus Kenzi. Nah teman-teman ini ayat firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Maksudnya ini adalah hiperbola. Jadi Tuhan Yesus berkata kalau mata kamu menyesatkan engkau cungkil dan buanglah. Bukan berarti benar-benar kita congkel, kita buang. Gak sesadis itu Tuhan ya. Tapi maksudnya adalah mesti benar-benar sangat serius menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa menjatuhkan kita. Kalau yang menjatuhkan kita adalah handphone waktu kita sendirian, kita usahakan main handphone jangan di tempat sendirian ya. Mainlah di dekat ada papa mama, di dekat orang rame. Kalau komputer kita nih di kamar menghadap di tempat yang tersembunyi di pojokan. Sehingga kita bisa buka yang ngelihat cuma tembok, maka kita rasa aman. Akhirnya kita jadi buka yang aneh-aneh. Maka sebaiknya di ruangan rumah kita komputernya itu ada di ruang tamu atau di ruang tengah. Yang begitu papa mama kita lewat belakang kita bisa lihat apa yang kita buka, itu menolong kita ya. Nah misalnya YouTube teman-teman harus pasang restricted mode, parental controls. Dan terakhir dekat Tuhan selalu teman-teman ya. Jadi ada satu kata the pursuit of holiness, kita harus mengejar kekudusan itu dengan cara dekat Tuhan selalu. Teman-teman pertanyaan berikutnya, apakah wanita juga bergumul dengan porn dan masturbasi? Jawabannya adalah iya ya. Jadi bukan hanya persoalan pria tapi ini juga wanita juga. Dan yang berikutnya bagaimana saya menyikapi teman yang sering mesum atau kecanduan porn dan masturbasi. Kalau teman itu adalah teman baik teman-teman, teman-teman tanya kamu mau gak dibantu? Kalau mau dibantu teman-teman bisa kenalkan pada kakak pembimbing untuk dibantu. Kalau dia misalnya kelihatannya belum mau dibantu, orang-orang yang kecanduan porn dan masturbasi, kebanyakan tuh gak punya teman. Jadi dia tuh sendirian, dia gak ada teman bermain, dalam kesendirian itulah dia jatuh. Nah kita ajak dia misalnya datang ke gereja. Kamu mau gak datang ke gereja? Supaya di gereja ada komunitas, ada kelompok kecil dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ada kelompok kecil itu dia tertolong. Sebagai penutup, satu ayat ini kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 16, 1, 2, 3. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah sebagai penutup ingat kata-kata firman Tuhan. Karena Tuhan kudus, Tuhan mau kita kudus ya. Jadi kita harus jaga kekudusan. Oke, ya apa yang saya mau bagikan stop sampai di sini. Silakan kalau ada diskusi, ada yang mau ditanyakan dari slide, apakah udah ada pertanyaan yang masuk? Oke, terima kasih Ko Hendra. Sama-sama. Izin masuk ya. Ya, belum boleh duduk dulu Ko tapi mohon maaf. Cek. Mic satu. Ya. Oke, jadi Cik Fani yang tanya. Dari teman-teman dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas belum penjelasan dari Ko Hendra?
Ada yang masih kurang jelas mungkin? Ya. Oh ya, jelas banget. Oke. Slide dulu ya. Ya, ntar Ada deh. yang mau tanya atau oh dari langsung slide go aja? Heeh. Bisa Kalau di-scan ya. ya Tanya aja. scan, diketik, ya. Sambil menunggu kalian menuliskan pertanyaan itu, aku ada Oke. pertanyaan dari aku sendiri. Silakan C. Nah, sebelumnya kenalin saya Fania, Koji, Koji dari Geril, Geril. Geril, Geril. Bisa dibagus-bagus kok Geril. Oh, Geril, oke. ya. Yang nonton porno. Geril, Koji, dan Fania. Oke. Iya, ternyata kita semua porno tadi. Iya, aduh, kacau sih. Gak boleh. Nah, gini kok. Kebetulan saya dulu pernah mengalami ada apa namanya lingkungan saya yang bukan saya secara sengaja mau melihat adegan-adegan itu, tapi ada tercemar dari lingkungan rumah gitu, misalkan dari orang tua, contohnya seperti itu. Mendengar atau secara nggak sengaja tiba-tiba masuk ke kamar terus nangkep nih, aduh itu apa tadi ya yang membuat saya bertanya. Nah itu cara menyikapi dari pihak orang tua atau dari pihak dari rumah itu gimana? Oke. 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 Jadi orang tua waktu menyampaikan informasi yang tidak baik itu, Kalau ini konteksnya melakukan secara ya udah malam ya maksudnya Oh. ada kan orang tua punya privacy Ya. cuma, Oke. secara tidak sengaja itu dari anak mendengar atau melihat terus dia saya waktu itu penasaran itu ngapain dan Oke. sering mendengar juga iya mendengar gitu. Oke, pertanyaan sangat bagus. Teman-teman kita kalau di rumah, papa mama kita kan pasangan yang sudah menikah ya, Cevania. Jadi kalau papa mama sudah menikah, papa mama melakukan hubungan suami istri di kamar papa mama itu hal yang wajar. Jadi maksudnya teman-teman jangan, ih papa mama porno, ih, jangan, itu wajar ya. Maksudnya itu sah, dilindungi hukum. Firman Tuhan juga sudah mengizinkan, bahkan desainnya Tuhan boleh dilakukan kalau sudah menikah. Tapi kita anak-anak belum waktunya untuk tahu itu. Kalau sampai misalnya nggak sengaja waktu papa mama misalnya waktu di kamar pintunya nggak dikunci misalnya ya. Atau papa mama bersuara sampai suaranya kedengeran buat kita bertanya-tanya. Papa mama ngapain nih? Nah kalau sampai seperti itu kita perlu kasih tahu papa mama kita. Karena papa mama kita kemungkinan nggak tahu, anak-anak sampai tahu gitu. Dan kita karena masih kecil seperti ini memang belum waktunya tahu. Kalau tahu memang jadi gangguan. Makanya anak saya sampai nangis gitu karena dia merasa itu mengganggu sekali. Dia merasa dia belum waktunya tahu juga gitu. Jadi karena kita belum waktunya tahu dan kita nggak mau tahu dulu, tapi kok mama melakukan sesuatu yang tidak disengaja mengganggu kita. Kita perlu beritahu. Jadi kita bilang sama, misalnya kalau Cece Fania deket sama mama, bilang sama mama, "Ma, sorry ya ma. Waktu mama papa semalam di kamar dengan papa, apapun yang dilakukan I don't want to know. Yeah. Tapi noisy, ada suara yang mengganggu ya. Mungkin mama papa perlu perhatikan itu gitu. Jadi kita kasih tahu supaya papa mama lebih aware. Nah saya kira kalau kita niatnya baik, mama juga pasti akan berterima kasih gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih. Jangan terlalu bertanya Betul. untuk mengutarakan gitu ya Betul. kalau secara nggak sengaja mendengar papa mama atau apa gitu. Iya. Saya nambahin sedikit boleh nggak? Boleh. Kalau teman-teman punya pertanyaan apapun berkaitan dengan masalah seksual ini, masalah seks, misalnya teman-teman nanti kan anak remaja putri mulai bertambah dewasa, mohon maaf ya ada haid gitu ya, ada menstruasi, yang remaja-remaja putra juga nanti ada perubahan-perubahan, mulai timbul jakun, mulai ada bulu-bulu di tangan, di kaki dan sebagainya. Terus suara kita mulai berubah, nanti ada yang namanya, saya langsung sebut aja deh ya, buat teman-teman remaja putra ada yang namanya wet dream, ada yang namanya mimpi basah. Nah hal seperti itu teman-teman cari informasi, tanya sama, sebenarnya paling aman sama papa mama kita. Papa mama kita tuh yang gak mungkin memberikan informasi yang salah. Jangan cari di internet, internet banyak penjahat. Banyak orang yang menggunakan itu clickbait untuk memunculkan pornografi menjerat teman-teman. Tanyanya sama papa mama. Kalau papa mama terbatas memberi jawaban, boleh tanya sama kakak-kakak pembimbing di gereja.
Orang-orang yang baik inilah yang akan memberikan informasi yang benar. Kalau cari di tempat yang salah, kita bisa terjerumus ke hal yang negatif. Begitu. Terima kasih kok. Nah ini beberapa udah keluar nih kok. Iya. Oke. Banyak banget pertanyaannya. Boleh. Betul. Iya nggak bisa. Kita bacain aja deh Boleh. ya. Jadi Ini mungkin pertanyaan yang dapat like paling banyak. iya kita Oke. bacain dari yang teratas terus ke bawah gitu ya. Nanti Boleh. kita lihat waktunya sampai jam berapa ya? Oh ya udah nanti kita bacain dulu aja. Oke. Jadi pertanyaan pertama ya Ko Hendra ya. Oke. Gini, dengan like sebanyak 6 ya, wow mantap. Kenapa cowok sering kecanduan porno, tapi cewek malah sering muncul di porno? Apakah gara-gara cewek muncul terus, sehingga cowok jadi sebentar, parafrase dulu ya. Apa gara-gara cewek muncul terus cowok kecanduan, atau cowok kecanduan jadi cewek mulai muncul? Ini banyak di like karena pertanyaannya bikin Iya. bingung mungkin. Oke. Ya saya kira-kira menangkap maksudnya. Pertama kita mau lihat dulu pertanyaan yang pertama. Kenapa cowok lebih banyak, memang persentase cowok lebih banyak menjadi viewer atau orang-orang yang melihat pornografi. Iya, iya benar. Jawabannya ini teman-teman. Karena memang cowok secara kelemahan utamanya memang mata. Jadi cowok tuh yang matanya itu kalau udah melihat sesuatu akan melihat terus. Matahari. Cewek itu matanya sirkular dan cewek itu meskipun matanya juga bukan sangat kuat juga akan suka lihat dan sebagainya, tapi cowok tuh memang titik kelemahan utamanya most of us gitu yang cowok-cowok ini memang lewat mata. Dan cowok itu kelemahannya gini nih, kalau lihat lurus, kalau cewek lihatnya sirkular. Jadi kadang cewek melihat sesuatu matanya di sini tapi dia bisa lihat ke sana. Saya pernah ngelihat satu anak remaja itu sepupu saya, karena dia sepupu jadi saya tahu rahasianya. Dia lagi makan di restoran tangannya megang handphone, terus dia bisikin saya, "Kok cowok arah jam 1 ganteng ya kok?" Kapan kamu ngelihat dia? Padahal dari tadi ngelihat di handphone terus. Ternyata matanya meskipun mata selalu ke handphone bisa melihat sampai ke sana. Tapi kalau kita cowok, kita kalau ngelihat cewek nggak bisa kayak gitu. Kita akan ngelihatnya begini nih. Ceweknya kemana diliatin gitu. Maka cewek itu akan tahu kalau cowok lagi ngelirik dia. Karena memang mata cowok tuh lurus, linear, bukan sirkular ya. Kalau cewek lebih sirkular, maka cewek juga kalau cari barang lebih jago. Kalau di rumah ada barang hilang, biasa kita kan nyarinya mama kan. "Ma, bukuku di mana?" Nggak pernah nyari papa ya kan. Karena papa nyarinya lebih susah. Mama lebih jago, sekali lihat sapuannya luas. Nah, karena cowok punya kelemahan dari sisi mata seperti itu, maka cowok lebih sering ngelihat. Tapi bukan berarti cewek juga nggak ngelihat ya. Data statistik menunjukkan cewek juga banyak yang melihat, memang persentasenya lebih dikit dan kebanyakan cewek nggak kelihatan kalau dia menikmati itu. Karena sekali lagi biasanya menyembunyikan, biasanya lebih tidak mengakui. Yang cowok tuh lebih merasa kayak, lah udah banyak cowok yang lihat. Jadi cowok tuh lebih mengumbar-ngumbar. Jadi data statistiknya juga jadi kelihatan tinggi begitu. Tapi sebenarnya dua-dua juga rentan ya, bukan hanya cowok aja bukan, dua-dua rentan. Oke, terima kasih penjelasannya kok. Ya, Kebetulan nyambung dari ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Like-nya ada 7 orang. Gimana bentuk masturbasi perempuan? Aku merasa belum pernah atau karena aku nggak tahu ya. Takutnya ternyata selama ini aku udah ngelakuin. Oke, ini pertanyaan bagus juga. Jadi kalau kita lihat definisi dari masturbasi, masturbasi itu intinya adalah menyentuh bagian tubuh kita yang membuat kita rasa seneng gitu. Misalnya kita, saya mohon maaf ya, misalnya memang yang membuat rasa senang itu adalah organ-organ sensitif yang berkaitan dengan organ reproduksi kita. Jadi waktu kita misalnya menyentuh itu dan kita menikmatinya, itu udah masuk kategori masturbasi. Jadi gimana caranya supaya, jangan-jangan aku pernah melakukan. Kalau teman-teman waktu melakukan dan gak tahu, udah mulai sekarang jangan lakukan aja. Jadi jangan sentuh-sentuh diri sendiri dengan cara apapun yang membuat kita di dalam kesendirian di kamar mandi atau di kamar tidur kita pegang-pegang diri kita sendiri lalu kita merasa senang. Itu harus hati-hati ya. Nah, saya mau dorong teman-teman, carilah kesenangan itu dengan cara teman-teman cari teman. Di usia teman-teman remaja, teman-teman butuh teman.
Waktu teman-teman ketemu teman main, teman-teman ngobrol, tanpa sadar teman-teman tuh senang juga. Karena ngobrolin sesuatu yang menggembirakan atau yang sesuai dengan minat teman-teman. Lalu teman-teman ketemu teman yang satu circle yang bikin senang. Apalagi kalau bisa melakukan hal positif yang produktif dan juga bisa bikin senang. Misalnya olahraga. Teman-teman cowok kan suka sepak bola, futsal, badminton, basket misalnya ya. Yang cewek mungkin suka badminton juga, suka renang misalnya. Atau suka jalan-jalan, itu juga baik. Jadi kalau bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan dan positif lalu bersama dengan komunitas, itu akan mengalihkan kita dari mencari kesenangan dengan kesendirian yang bisa berujung ke masturbasi itu. Ya, jadi teman-teman jangan sampai nggak punya teman, cari teman dan cari aktivitas produktif, oke? Terima kasih kok. Terima kasih Ko Indra untuk Sama-sama. jawabannya. Mas itu dulu Dua sih. pertanyaan terakhir. Boleh, Gimana kok ya? silakan. Ada pertanyaan bagus lagi dari Oke. teman-teman karena dapat Las. Oh satu, oke. ada 14 like. Wow. Dan juga oke, teman-teman kalau Ko Hendra lagi jelasin diperhatiin dulu ya. Oke, terima kasih. Jika orang tua tidak menonton porno, apakah mereka akan tahu caranya membuat bayi? Oke. Pertanyaan sangat bagus. Teman-teman, memang ada orang berasumsi gini, loh kalau nggak pernah lihat pornografi bagaimana tahu caranya? Sekarang banyak media pendidikan yang positif nggak harus lewat pornografi teman-teman. Misalnya teman-teman nanti belajar biologi, kalau teman udah sampai waktunya, ada topik berkenaan dengan itu. Nah waktu saya menikah dengan istri, saya sama istri berusaha untuk nggak melihat pornografi. Tapi kami juga sama-sama bingung, belajar dari mana. Ada teman kami yang ngasih buku untuk pasangan yang baru menikah. Bukunya menjelaskan secara edukatif, bukan buku porno, jangan salah paham teman-teman ya. Jadi buku yang memang menjelaskan, oke, kalian masih baru menikah, hal-hal yang harus diperhatikan apa dan sebagainya, memperhatikan kesehatan tubuh dan sebagainya. Jadi hal seperti itu menolong kami. Jadi ada banyak cara teman bisa belajar secara positif. Kadang-kadang bahkan ada misalnya ada ahli-ahli, ada ahli medis atau misalnya seksolog ya, ahli yang juga dalam hal seksual. Teman juga bisa konsultasi tanpa harus lari ke pornografi. Jadi jawabannya adalah nggak harus dan jangan ke sana ya. Jadi jangan dengan alasan supaya saya tahu saya harus pornografi. Enggak, percayalah. Kalian bisa nanti belajar dari biologi, dari bahan-bahan bacaan yang benar, tetap kita bisa dapat informasi juga. Terima kasih Oke. Ko Hendra. Apakah Oke. sudah menjawab teman-teman? Jawab Oke. ya. Baik. Terus ini untuk pertanyaan yang lainnya mungkin bisa kami keep dulu aja ya. Nanti kalau mungkin ada waktu mungkin bisa kontak-kontakan biar kejawab gitu. Saya nggak janji ya. Iya baik. baik. Oke. Siap. Iya, Ya ini oke, bagus-bagus oke, ternyata soalnya. oke. Baik, Iya. jadi kayaknya sekian dulu deh ya. Oke. Sesi Q&A-nya ya. Ya. Untuk waktu dan tempat kayaknya balik ke Ko Indra lagi.